Hi guys, thank you so much for clicking this video dan welcome back to my YouTube channel Bibi Kriwil. Nah, hari ini videonya agak sedikit beda. Emang sih masih sama soal rambut keriting, tapi hari ini aku akan bahas tentang hal moral apa aja yang aku dapetin ketika aku kembali keriting. Hal yang pertama yang aku sadarin pada saat aku balik rambutku menjadi keriting adalah niat yang awalnya hanya pengen rapi, niat yang awalnya hanya untuk kalau ke sekolah tuh gak susah bikin rambutku, itu bertumbuh menjadi satu hal kebencian yang paling besar dalam diriku. Kenapa aku bisa bilang hal ini? Karena saat aku udah kembali keriting baru aku sadar gitu. Kalau dulu itu betapa bencinya aku sama rambut keritingku. Kalau dulu ya ada kayak nyanyi gitu, aku bisa tuh event nyanyi-nyanyi itu sejam sekali bolak-balik belakang panggung atau bolak-balik ruang ganti buat nyatokin rambutku yang keriting jadi lurus lagi. Jadi orang-orang tuh kalau ngelihat aku nggak boleh lihat aku dalam waktu aku keriting, tapi pada saat aku ketemu orang aku udah harus lurus rambutku. Dan di situ aku ngerti bahwa ada satu identitas, ada satu hal yang aku tutupin dari diriku sendiri. Aku nggak berani untuk menunjukkan keaslian diriku kepada orang-orang lain. Dan alhasil aku bisa bilang bahwa effort yang aku lakukan itu berhasil. Karena pada saat rambutku udah keriting, aku ketemu beberapa orang dan mereka pada bilang gitu, rambut kamu bukan keriting rambut kamu itu lurus. Soalnya setiap aku lihat kamu ya rambut kamu lurus. Dalam hatiku tuh kayak, gila gue jahat banget sama diri gue sendiri. Kayak gila, hari berapa belas tahun itu kamu berhasil nutup jati diri lu gitu. Kayak wow, it's not a good things, tapi itu a bad things gitu. Yang dulunya aku pikir bahwa it's a good thing, aku bisa membuat diriku cantik, membuat diriku rapi, aku bisa dapat penerimaan dari orang-orang. Tapi hari ini aku bisa bilang bahwa it's a bad thing, totally bad thing. Karena yang aku sementara pertontonkan waktu itu bukan diriku, tetapi satu image yang aku bentuk biar orang lain itu lihat aku kayak gitu. Dan di situ aku ngerasa bahwa gila betapa nggak bersyukurnya aku. Karena ya Tuhan kasih aku rambut keriting itu udah didesain Tuhan loh dari dalam kandungan ibuku. Kayak rambut kamu tuh harus kayak gini, itu akan cocok sama matamu, hidungmu, mulutmu, semuanya itu cocok sama kamu, kayak satu paket lengkap spesial gitu. Tapi sampai pada saat aku menyadari bahwa rambut keritingku itu nggak bagus, aku pengen lurusin. Awalnya tuh itu klise banget, awalnya aku cuma pengen rapih gitu. Tapi pada endingnya hal yang aku temukan bahwa I hate myself, I hate my curls gitu. Dan itu membentuk aku buat kayak ayo lakuin hal yang lain untuk dapat penerimaan dari orang-orang sekitar. Kayak udahlah, udah 4 bulan, ayo balik ke salon buat lurusin lagi. Dan aku nggak peduli mau rambutku rusak seperti apa, mau rambutku nggak numbuh, yang penting dia lurus saja. Dan bayangin kalau misalnya mindset itu dimiliki oleh anak-anak lain yang masih kecil gitu. Makanya sekarang aku jadi campaign rambut keriting karena ya semua itu berawal dari hal sekecil itu dan berubah menjadi kebencian yang sungguh dalam, sungguh besar bagi diriku sendiri gitu. Dan yang kedua adalah pada saat aku bentuk image yang tadi aku bilang rambut lurus, kulit putih, cantik, itu aku berusaha untuk mencoba buat semua orang ngerti bahwa ini aku dengan pribadi image yang aku bentuk itu. Dan ada beberapa orang yang akhirnya suka, ada beberapa orang yang akhirnya wah, tipe cewek gue tuh rambutnya lurus, kulitnya putih.
dan dia suka sama aku karena aku punya hal-hal itu, padahal itu fake things guys, itu bukan aku. Dan aku harus bilang itu image aku yang aku bentuk, bukan diriku. Jadi kayak orang itu tuh cuman ngelihat aku memiliki hal-hal yang fake itu dan mereka suka, padahal aku nggak kayak gitu. Jadi kayak lu pernah bayangin gak sih orang-orang oplas kayak yang udah mukanya tuh udah ubah permanen, hidungnya mancung, matanya belok, oke banget, cantik banget, dan akhirnya ada beberapa pria yang memutuskan untuk menikahi orang-orang tersebut dan akhirnya anak-anaknya jelek. Dan gue rasa gue ada di dalam orang-orang tersebut karena gue merubah image rambut gue gitu dan bikin orang lain suka sama gue, padahal itu bukan gue. Dosa banget gak sih? Iya emang dosa gitu. Dan di situ aku baru belajar bahwa let's go back to your natural course. Kayak ayo balik ke dirimu yang sebenarnya. Karena ada orang-orang yang Tuhan taruhkan kok untuk mencintai kamu sebagaimana adanya kamu. Ada orang-orang yang Tuhan taruhkan untuk mencintai kamu dengan rambut keritingmu, dengan kulit hitammu, dengan mukamu yang kayak gini. Ada orang-orang yang Tuhan taruhkan untuk mencintai kamu. That's why jangan pernah coba untuk membangun image yang lain sehingga orang-orang menyukai kamu, sementara kamu menidurkan image yang sebenarnya Tuhan taruh sama kamu. Karena hal itu yang membuat jodoh kamu nyasar guys. Jodoh kamu akhirnya pilih orang lain. Jadi jangan pernah salah. Apa yang udah diciptain Tuhan itu udah, jangan pernah dirubah-rubah deh. Malah nanti karena kalian mau rebonding rambut kalian malah nyasar jodoh kalian, malah salah kalian pilih orang. Kan itu gak etis ya. Jadi let's go back to what that God created you. Satu quote terakhir dari aku bahwa jangan pernah rubah dirimu. Jangan pernah lakukan hal-hal keinginan yang ada dalam dirimu untuk mempercantik dirimu. Tetapi lihat Tuhan, Dia udah desain diri kamu sebegitu sempurna, sebegitu cantik. Dan kalau Tuhan yang desain guys, kamu gak bisa bilang itu gak cantik. Kalau buat tantangan manusia it's okay lah. Tapi ini Tuhan yang punya alam semesta dan kamu bilang itu gak cantik, nonsense banget sih. So bersyukur dengan apa yang kamu punya. Kembangin itu, jadikan itu lebih lagi cantik, dan jangan pernah lupa bahwa kamu cantik bukan dari penampilanmu tapi karena dari hatimu. Dari situlah terpancar kehidupan, dari situlah ada perbendaharaan kata-kata yang baik yang kamu bisa keluarin ke orang, dan it's make you beautiful, not your physically, tapi hatimu yang membuat kamu cantik. Jika kalian ngerasa video ini berguna bagi kalian, video ini membangun hidup kalian, please like dan komen biar aku bisa tahu ternyata ada banyak juga orang-orang yang sama kayak aku yang nutupin jati dirinya. Dan kalau kalian ngerasa video ini perlu ditonton oleh lebih banyak orang lain dan mereka harus belajar, let's share it. Karena kita bisa bantu orang lain untuk ngerti dirinya sendiri, untuk keluar dari struggling mereka di dalam singkaran setan rebondingan ini, mengubah jati diri mereka, entah itu plastik surgery dan lain-lain, biar kita bisa sama-sama bangkit, mensyukuri apa yang Tuhan udah taruh, yang Tuhan udah ciptakan dalam kehidupan kita. God bless you.